Bansos selalu diperlukan setiap tahun. Dan kalau nggak salah 2023 kurang lebih 440 triliun ya kan. 2024 ini rencana antara 480 sampai 490 lah kurang lebih. Ya, jadi memang secara overall kita back to basic dulu bahwa untuk setiap angka-angka ini kan pasti memerlukan persetujuan ya kan, dan itu menyangkut anggota-anggota legislatif yang menyangkut semua anggota partai yang mungkin mendukung paslon nomor 1, paslon nomor 3, ataupun paslon nomor 2. Jadi angka itu sebenarnya sudah masuk ke budget yang disetujui oleh berbagai macam pihak. Jadi ya saya nggak bisa komen soal unsur politiknya, tapi yang saya setuju dengan Ibu bahwa memang ini kebutuhan, ya kan, dan memang ini aim targeted kepada sektor tertentu, which is ada kurang lebih 60-80 juta masyarakat Indonesia, shareholders, kalau saya bilangnya shareholders ya, masyarakat Indonesia memerlukan bantuan tersebut. Jadi buat saya sih ini suatu kebaikan positif dan semoga ini terus menggerakkan pergerakan ke ekonomi, karena at the end buat saya pribadi pun sebagai shareholder di sini, Ibu sebagai shareholder, Bapak sebagai shareholder, yang paling penting ekonomi kita terus berjalan dengan baik. Nah ini juga suatu kepentingan kita bersama, dan juga ini kebetulan baru 1 bulan 2024 ya kan, jadi kita harus melihat bulan ini bagaimana, terus 11 bulan ke depan bagaimana, dan memang bansos ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Jadi sangat-sangat necessary itu dari memang Mas harus dilakukan. Tapi jika ada pihak yang tentunya berkoar-koar gitu ya Mas Pandu, karena kan maksudnya dalam pemberian ini lagi-lagi tidak ada yang serba sengaja gitu dalam hal macam-macam hal. Nah jika time frame-nya ini deket banget sama pemilu, pasti banyak pihak yang bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Tanggapannya gimana Mas kalau ada yang lagi soal tanggal pemilu, kita semua udah tahu dari awal tahun lalu, maukah itu nanti Februari, apakah itu nanti Juni, ataupun nanti Oktober, kita udah tahu time frame itu. Tentang pas waktu kita bisa menyetujui bahwa angkanya harus 480 atau 490, semua pihak pun harus menyetujui. Bukan saja hanya dari presiden, karena ini anggaran dari negara. Jadi menurut saya ini semua positif. Kalau berkoar-koar, no surprise, karena emang lagi kampanye. Jadi ya malah saya surprise kalau nggak ada yang berkoar-koar. Jadi ya ini bagian dari pesta demokrasi kita, ada yang berbicara ABC, ya ini lumrah lah. Kita sudah 2 kali, kalau saya pribadi baru 2 kali ya, 2013-14 sama 2019, buat saya sangat lumrah. Malah saya senang karena diskusinya sekarang lebih dalam. Lebih more about substance rather daripada jadi orang semua baik sepakat atau orang tidak baik. Semua sepakat ya bahwa bansos ini diperlukan. Ada memang keurgensian sendiri dari adanya El Nino dan juga volatile food seperti yang tadi disampaikan. Tapi saya juga pengen lagi tanggapan sekali lagi nih Mas Pandu. Tadi Bu Tata bilang ada covernya bantuan dari Presiden Jokowi dan bantuan dari presiden ya. Bantuan presiden ya. Ya, ini apakah seharusnya harus seperti itu? Kalau itu, saya nggak bisa berani bilang komen, tapi yang saya tahu memang pastinya sudah disetujui juga dari pihak legislatif. Jadi ya perbedaan itu menurut saya juga mungkin beda ya antara seorang gubernur dengan seorang presiden sebagai suatu negara. Tapi yang paling penting bahwa ada movement untuk pemberian bantuan sosial. Dan penambahan itu kalau kita lihat seharusnya menggerakkan roda ekonomi. I think Pak Anggito tahu ini berapa banyak government budget spending bisa menggerakkan persentase secara ekonomi ke dalam. Jadi ya saya ngelihatnya lebih bagaimana ini bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan, apalagi 2024 tahun yang sangat sulit secara global. Baik. Jadi memang ada landasannya kenapa bisa sampai 500T bansos tahun ini, karena memang challenging secara global ya. Dan juga ada tanggapan dari climate change yang memang dibutuhkan untuk volatile food itu.